Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Restu Meilina dalam pembelajaran tematik. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun hanya belajar dari rumah saja. Nah, sekarang masih pada tema 6 yaitu energi dan perubahannya. Masih juga pada subtema 1 sumber energi. Nah, kalau sekarang kita sudah memasuki untuk pembelajaran 6. Kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari pembelajaran 5. Nah, sekarang kita belajar untuk pembelajaran 6. Nah, sudah siap semua? Kalau sudah siap, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Oke, kalau sudah berdoa, mari kita mulai. Ayo belajar. Nah, pembelajaran 6. Sebelumnya, Ibu seperti biasa ya, ingin membacakan terlebih dahulu teks yang ada pada buku halaman 48. Nah, di situ ada sebuah gambar Siti yang sedang membuka keran air. Nah, Siti ini sepertinya ingin mencuci tangan. Nah, Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini, Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti. Nah, hak yang pertama adalah mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Sebentar, Ibu. Jadi yang pertama, contoh hak yang diperoleh dari Siti yaitu mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua, menggunakan lampu saat belajar. Yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Yang keempat, menyalakan televisi untuk hiburan. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, jadi kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang kewajiban dan hak pada tema sebelumnya. Nah, jadi di dalam menggunakan sumber energi kita juga memerlukan kewajiban dan hak. Kewajibannya apa? Misal, kewajiban kita untuk menghemat energi adalah menggunakan air secukupnya. Apabila mandi secukupnya saja, airnya tidak perlu dibuang terlalu banyak. Kemudian ketika kita mencuci tangan. Nah, air kerannya setelah kita mencuci tangan harus segera ditutup. Agar apa? Agar air yang ada di keran tidak berhamburan. Nah, itu adalah kewajiban kita untuk menghemat sumber energi air. Kemudian hak kita apa? Hak kita adalah ada mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Kalau kita menggunakan air, berarti hak kita adalah mendapatkan air yang bersih. Nah, seperti itu ya. Jadi harus bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Nih, Ibu kasih penjelasannya dulu. Nah, ini dia untuk kewajiban. Jadi harus diingat ya, perbedaan antara kewajiban dan hak. Kalau kewajiban, segala sesuatu yang harus atau yang wajib kita lakukan, tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini adalah kewajiban. Kemudian yang hak. Nah, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban.
Jadi kewajiban yang paling didahulukan itu adalah kewajiban. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban, baru kita mendapatkan hak. Kalau kewajiban kan sesuatu yang harus nih, yang harus kita lakukan, tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, setelah itu kita mendapatkan hak. Hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan, tentunya setelah melakukan kewajiban. Nah, ini harus diperhatikan dan harus diingat perbedaan kewajiban dan hak. Jangan sampai tertukar, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Nah, coba di sini kita ke halaman 49 nih. Sebentar, Ibu rubah dulu. Nah, Ibu rubah. Halaman 49. Nah, ini coba kalian kerjakan ya. Carilah, diskusikan hak yang sesuai dengan kewajiban yang tertulis pada tabel berikut. Kerjakan di buku tugas. Nah, kalau di halaman 49 ini sudah ditulis tentang kewajibannya. Ayo kita baca bersama-sama ya. Oke, kewajiban yang pertama, mematikan keran air jika tidak dipakai. Nah, itu adalah kewajiban. Berarti apa? Harus kita lakukan. Kemudian yang nomor 2, tidak membuang makanan. Nah, ini juga kewajiban kita. Kita itu tidak boleh membuang makanan karena masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana yang tidak mendapatkan makanan atau kelaparan. Jadi kita sebagai manusia yang beruntung, kita mendapatkan makanan yang layak harus dihabiskan, tidak boleh dibuang-buang, ya. Karena kita harus menghargai makanan juga. Jadi kita harus berkewajiban, harus melakukan tidak membuang makanan. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah mematikan lampu di siang hari. Kenapa harus mematikan lampu di siang hari? Karena pada siang hari kan sudah ada sinar matahari. Jadi untuk menghematnya kita tidak perlu menyalakan lampu. Nah, dengan cara kita menghemat energi, mau energi listrik atau energi air, seperti itu kita berkewajiban harus menghematnya, ya, karena lama-kelamaan itu kan akan habis. Jadi kewajiban yang ketiga itu mematikan lampu di siang hari. Kemudian kewajiban yang keempat, tidak menghamburkan air di kamar mandi. Nah, anak-anak semua, siapa di sini yang masih sering menghamburkan air atau sering membuang-buang air? Nah, mulai dari sekarang harus dihentikan, ya, karena kita berkewajiban untuk menghemat air. Apabila sehabis mencuci tangan, keran air harus segera ditutup. Kalau kita sedang mandi, kita menggunakan air secukupnya saja. Seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh menghamburkan air. Kemudian kewajiban yang nomor 5, menghabiskan minum yang sudah diambil. Nah, di sini siapa yang masih apabila mengambil minum tidak dihabiskan? Mulai dari sekarang, kalau kalian mengambil minuman harus segera dihabiskan, karena itu salah satu kewajiban kita untuk menghemat sumber energi air. Nah, jadi diingat ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kelima kewajiban ini harus dilakukan, ya. Jadi kelima kewajiban ini harus dilakukan. Setelah kita mengetahui tentang kewajiban, ya, kewajiban yang ini, nah coba sekarang kita isi yang haknya. Nah, ini kita isi sesuai dengan teks yang ada ya pada teks Siti tadi. Nah, coba kita kembali lagi ke teks pada Siti. Nih. Dimulai dari sini ya. Siti melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti. Nah, ini adalah hak yang diperoleh Siti. Coba dilihat di situ hak yang diperoleh Siti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kalian tinggal menyalin
Nah, menyalin hak yang diperoleh oleh Siti. Yang pertama apa? Hak yang diperoleh Siti yaitu mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua, haknya Siti menggunakan lampu saat belajar. Nah, yang ketiga, haknya Siti menyalakan kipas angin saat kepanasan. Kemudian yang keempat, haknya Siti menyalakan televisi untuk hiburan. Nah, berarti kalian tinggal tulis di sini haknya nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, jangan lupa, hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan tentunya setelah melakukan kewajiban. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian mengisi hak dengan menulis yang ada pada teks ini, teks Siti tadi. Oke? Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham semua, nanti bisa dikerjakan. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini juga harus dihafalkan nanti ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang halaman 50. Ayo menulis. Kalian telah berdiskusi untuk melengkapi tabel di atas. Nah, sekarang buatlah sebuah tulisan tentang sumber energi yang telah kamu pelajari. Kamu dapat menulis tentang matahari, air, angin, atau makanan. Semakin lengkap informasimu, semakin baik kerjakan di buku tugasmu. Oke, kali ini Ibu akan memberitahu jawabannya. Nah, kalau di halaman 50 ini tugas kita adalah menuliskan atau menulis informasi tentang sumber energi, bisa matahari, air, angin, ataupun makanan. Nah, Ibu akan menuliskan informasi tentang air. Nah, paragraf yang pertama, air adalah sumber energi yang sangat penting untuk manusia. Tanpa adanya air, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan seperti minum, mandi, dan mencuci. Oleh karena itu, kita harus berkewajiban menghemat air. Caranya, kita harus menggunakan air sesuai kebutuhan dan selalu mematikan keran air agar tidak berhamburan. Nah, jadi seperti itu jawaban untuk halaman 50. Oke, kita lanjut lagi ya ke halaman selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada soal matematika. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang satuan waktu. Jadi, apabila kalian menulis satuan waktu untuk jam, jarum jam yang pendek itu menentukan jam. Kemudian jarum yang panjang itu untuk menentukan menit. Nah, jadi apabila ada soal untuk menentukan jarum jam, kalian sudah tahu letak-letaknya ada di mana saja. Kalau jarum pendek itu menentukan jamnya, kalau jarum panjang itu untuk menentukan menitnya. Ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Setiap kegiatan membutuhkan waktu dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan untuk yang ini dulu ya. Nah, kalau ini sudah Ibu jelaskan, nanti kalian akan mengerjakan yang kedua ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia. Ibu akan menjelaskan untuk kalian. Ya. Tentukan lamanya kegiatan berikut ini. Nah, di sini soal yang pertama pada tabel yaitu mulai kegiatan mulai pukul 7, selesai kegiatan pukul 10. Yang ditanyakan adalah berapa jam lamanya. Oke, kita mulai ya. Bagaimana caranya? Dilihat dulu. Kita mulai kegiatan itu pukul 07.00. Sebentar ya, tulisannya tidak terlihat. Nah,
Kita mulai berkegiatan mulai pukul 07.00. 07.00. Nah, kemudian selesai pukul 10. Selesainya pukul 10. Berarti berapa jam? Nah, dilihat dulu. Setelah pukul 7, 1 jam kemudian pukul berapa? 1 jam kemudian pukul 08.00. Ini 1 jam ya. Ini 1 jam. Kemudian dari 08 ke 09. 09. Ini sudah 2 jam. Nih. Nah, dari 9 ke 10 1 jam lagi. 1 jam berarti ditambahin 1 jam jadi 3 jam. Nih, 07 ke 8 1 jam. Kemudian 08 ke 09 2 jam. Dari 09 ke 10 itu 3 jam. Berarti lamanya adalah 3 jam. Jadi dari pukul 07 ke 0.10 itu adalah 3 jam. Seperti itu ya cara untuk menulis jam. Lanjut. Nah, ini. Kegiatan dimulai hari Senin. Selesai kegiatan hari Jumat. Berapa hari? Kita tulis dulu dari Senin. Senin. Setelah Senin, Selasa, setelah Selasa, Rabu, setelah Rabu, Kamis, setelah Kamis, Jumat. Nah, Senin ke Selasa itu 1 hari, Selasa ke Rabu 2 hari, Rabu ke Kamis 3 hari, Kamis ke Jumat 4 hari. Jadi lamanya adalah 4 hari. Seperti itu caranya ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini ditulis aja deh. Oke. Ini berarti tadi lamanya 3 jam. Kemudian hari Senin ke Jumat itu 4 hari. Nah, sekarang kita mulai kegiatan bulan Januari, selesai kegiatan bulan Maret. Berapa bulan lamanya? Kita tulis Januari. Nggak kelihatan ya. Juga nggak kelihatan. Januari, setelah bulan Januari itu bulan Februari. Nah, setelah bulan Februari, bulan Maret. Oke, dilihat ya, dari bulan Januari ke Februari itu 1 bulan. Nah, dari Februari ke bulan Maret juga 1 bulan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi dari bulan Januari, Februari, Maret itu hitungannya 2 bulan. Januari ke Februari itu 1, Februari ke Maret itu 1. Jadinya 2 bulan. Kita tulis di sini. Jadi lamanya adalah 2 bulan. Oke, lanjut ya. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, mulai kegiatan itu pukul 9 pagi. Kemudian selesai kegiatan jam 12 siang. Lamanya berapa jam ya? Sama seperti soal yang pertama. Oke, mari kita kerjakan. Di sini pukul 9.00. Setelah pukul 9 itu pukul 10. Berarti waktunya sudah 1 jam ya. Nah, dari pukul 10 1 jam kemudian pukul 11. Dari 10 ke 11 itu juga 1 jam. Nah, dari pukul 11 ke pukul 12 juga 1 jam. Nah, tinggal dijumlah. Dari 09, 10, 1 jam. Dari 10 ke 11, 1 jam. Dari 11 ke 12, 1 jam. Totalnya berapa? Berarti 3 jam. Seperti itu cara menghitungnya ya.
Kemudian kita hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk soal yang terakhir, mulai kegiatan jam 14. 14 itu jam 2 siang. Kemudian selesai kegiatan jam 15.30. 15.30 itu berarti jam setengah 4. Lamanya berarti berapa jam dan berapa menit. Nah, mari kita pelajari. Kita hitung dulu jamnya ya. Dari pukul 14 kemudian ke pukul 15 itu 1 jam. Nih, 1 jam. Kalau ditambah 30 menit, jadi lamanya adalah 1 jam 30 menit. Nah, seperti itu. Jadi lamanya adalah 1 jam 30 menit. Ini tadi di sini 3 jam ya. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kalian salin. Nah, yang perlu kalian anak-anak ketahui, untuk satuan jam apabila pukul 12.00 ini waktunya menunjukkan siang. Ya. Kemudian jam 13.00 ini juga siang. Ini jam 1 siang. Menyebutnya jam 1 siang ya. Kalau jam 14.00 ini adalah jam 2 siang. Nih. Kemudian jam 15.00 ini jam 3 sore. Kemudian jam 16.00 ini adalah jam 4 sore. Oke, kemudian 17.00 ini adalah jam 5 sore. Nah, kalau jam 18.00 ini jam 6 sore. Nah, jam 6 sore. Oke, jam 6 sore menjelang maghrib ya, menjelang malam. Nah, jam 19.00 ini jam 7. 7 apa? Setelah 6 sore berarti jam ini jam 7 malam. Kemudian jam 20 setelah 19.20. 20.00 itu adalah jam 8 malam. Nah, setelah jam 20.00 jam 21.00 ini jam 9 malam. Nah, setelahnya jam 22.00 ini jam 10 malam. Nah, kemudian diingat-ingat ya, jam 12 itu 12.00 siang, jam 13 jam 1 siang, jam 14 jam 2 siang, jam 15 jam 3 sore, jam 16 jam 4 sore, jam 17 jam 5 sore, jam 18 jam 6 sore, jam 19 jam 7 malam, jam 20 jam 8 malam, jam 21 jam 9 malam, jam 22 jam 10 malam. Lanjut ya, ini Ibu hapus dulu. Kemudian jam 23.00 itu adalah jam 11 malam. Kalau jam 24.00 itu jam 12 malam. Nah, nanti lanjut lagi ke jam 01.00. 01.00 ini disebutnya jam 1 malam ya. 01.00 itu jam 1 malam. Kalau 02.00 itu jam 2 malam. Kemudian jam 03.00 ini jam 3 malam. Jam 3 malam menjelang subuh ya. Kemudian di sini jam 4.00 ini jam 4 subuh. Nah, kalau jam 05.00 ini jam 5 pagi. Ibu singkat ya, pagi. Nah, kalau jam 06.00 ini jam 6 pagi dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, kita latihan lagi ya. Kita latihan soal seperti tadi. Misal, Ibu pergi
Rabu. Kemudian ibu pulang hari Senin. Jadi berapa hari? Berapa hari ibu pergi? Nah, kita perhatikan. Tadi ibu kan perginya hari Rabu. Kita hitung ya. Nah, kemudian pulangnya hari Senin. Berarti diurutkan. Setelah hari Rabu, hari Kamis. Setelah Kamis, Jumat. Setelah Jumat, Sabtu. Setelah Sabtu, Minggu. Setelah Minggu, Senin. Nah, dihitung dari Rabu ke Kamis 1 hari. Ya, dari Kamis ke Jumat 1 hari. Dari Jumat ke Sabtu 1 hari. Dari Sabtu ke Minggu 1 hari. Nah, dari Minggu ke Senin 1 hari. Oke, tinggal dijumlah deh. Berapa itu ya? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hari. Jadi ibu pergi hari Rabu, pulangnya hari Senin, berarti ibu pergi selama 5 hari. Dari Rabu ke Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi total ibu pergi selama 5 hari. Seperti itu cara menghitungnya. Oke, lanjut lagi kita belajarnya. Nah, misal hari ini hujan turun pukul 10.00. Nah, kalau 10.00 berarti pagi atau malam? Nah, 10.00 itu pagi ya, kalau malam jam 22.00. Kemudian hujan berhenti pukul 12.15. Nah, jam 12.15 nih. Berarti berapa jam hujan? Berapa jam hujan turun? Berapa ya? Mari kita hitung. Nah, hujan tadi dimulai pukul 10 ya. Yuk, hitung. 10.00. Kemudian berhentinya jam 12.15. Nah, setelah pukul 10 itu pukul 11. Tulis di sini, 11.00. Dari jam 10 ke jam 11 berapa jam? Ya, betul. 1 jam. Nah, lanjut lagi sampai ke jam 12. Dari jam 11 ke 12. Setelah 11, 12. Dari jam 11 ke jam 12 berapa jam? Betul, 1 jam. Nah, tinggal ditambah 15 menit. Ditambah. Nah, coba kita hitung lagi nih. Hitung yang ini dulu. Dari jam 10 ke jam 12 yaitu 1 tambah 1, 2. 2 jam. 2 jam. Tinggal ditambahin ini menitnya. Jadi 2 jam 15 menit. Jadi berapa jam hujan turun? Hujan turun selama 2 jam 15 menit. Seperti itu ya cara menghitungnya. Kalau masih bingung, diputar-putar kembali video yang ibu sampaikan ini. Oke, mau dilanjut lagi untuk contoh soalnya? Kalau mau dilanjut lagi, ibu akan memberikan satu lagi contoh soal. Ibu hapus dulu ya. Oke, lanjut lagi. Misal ibu ke pasar jam 08.30. Kemudian ibu pulang jam 10.00. Berarti berapa jam ibu pergi? Nah, berapa jam ini ibu pergi? Oke, kita perhatikan dulu nih. Ini 08.30. 08.30. Nah, untuk menuju 1 jam berarti berapa? 09.30 ya. Nah, dari 08.30 ke 09.30 itu 1 jam. 08.30 itu adalah setengah 9 ya. Ini setengah 9. Kalau ini setengah 10.
Untuk menuju jam 10 berarti ditambah berapa nih? 09.30 biar tepat jam 10. Ya betul, ditambah 30 menit lagi. Berarti di sini ditambah 30 menit. Nah, jadi berapa jam Ibu pergi? Ibu pergi selama 1 jam 30 menit. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk mengerjakannya. Oke, Bu hapus. Nah, kalau begitu kalian boleh mengerjakan yang halaman 51 bagian ini. Ini kalian kerjakan ya. Oke, nah materi tadi sudah selesai. Jadi cukup sekian materi dari Ibu tentang tadi yang pertama kita sudah mempelajari mengulang lagi hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari satuan waktu untuk jam, kemudian menentukan jam dan menentukan menit dan menentukan bulan dan hari. Nah, cukup sekian dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila kalian masih bingung, boleh diputar kembali video ini. Dan jangan lupa tetap terus semangat, tetap belajar selalu walaupun belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.